sama Kakak Ujai. Lebih baik kita nonton episode kita atau baca buku bikin episode kayak aku. Sekarang kita mau baca buku apa, Mi? Sekarang kita mau baca buku Utsman bin Affan yang suka bersedekah. Utsman bin Affan ini menantu Rasulullah, berasal dari keluarga bangsawan yang kaya raya. Meskipun begitu, dia tidak sombong dan suka hidup sederhana. Utsman bin Affan suka sekali bersedekah dan membantu orang lain. Dia pernah membeli sebuah sumur agar airnya bisa diambil secara gratis oleh kaum muslimin. Yuk kita baca bukunya, teman-teman. Ayo, sebelum kita baca depannya dulu. Iya, naskah oleh Yuli Ardika, ilustrator oleh Bapak Novel. Siapa tadi? Bapak Novel apa ya? Yuk kita buka bukunya, Kak. Bapak Novel apa ya? Novel Varius. Sebelum kita baca bukunya, bilang apa dulu, Kak? Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Utsman bin Affan dikenal sebagai laki-laki yang baik hati. Ia berasal dari keluarga yang kaya. Meski demikian, ia tidak sombong. Yuk buka lagi. Kelembutan hatinya tercermin pada sikapnya. Ia adalah orang yang dermawan, suka menolong sesama, dan sangat pemalu. Pada suatu ketika, Utsman berkunjung ke rumah Nabi. Ketika Umar berkunjung, betis Nabi dibiarkan terbuka. Begitu Utsman datang, Nabi menutup betisnya dengan kain celananya. Setelah menyelesaikan keperluannya, Utsman pulang. Aisyah pun bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa saat Umar datang betismu terbuka, tapi pas saat Utsman datang betismu kamu tutupi?" "Karena Utsman sangat pemalu," jawab Nabi. Utsman bin Affan adalah hartawan, jumlah kekayaannya sangat melimpah. Meski demikian, ia tidak pelit. Ayo Kak. Meskipun kaya, ia tidak menampak-nampakkan kekayaannya. Ia suka tampil sederhana. Orang-orang Mekah sangat menghormatinya. Terus, Utsman sangat dermawan. Dia terbiasa memberi sedekah kepada para fakir miskin yang ada di kota Mekah. Kebiasaan baik itu tidak pernah berubah. Walaupun udah kaya, masih tetap suka memberi ya Kak ya, berbagi gitu ya. Bagus, orangnya hebat. Pahlawan. Utsman menjadi menantu Rasulullah SAW untuk kedua putrinya, namanya Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Maka sebutannya adalah Zun Nurain, pemilik dua cahaya. Sejak Rasulullah mengajarkan Islam, banyak budak yang mengikuti ajarannya. Hal itu membuat mereka disiksa tuannya. Utsman merasa iba dengan kekayaan yang dimilikinya. Ia memerdekakan banyak budak agar mereka terbebas dari kejahatan majikan mereka. Kebiasaan memerdekakan budak itu terus ia jalankan. Setiap hari Jumat, Utsman memerdekakan seorang budak. Dia juga bersedekah. Ia tak pernah merasa takut kehilangan uang untuk melakukannya. Tetap masih suka memberi ya. Hal itu membuat Nabi memuji namanya. Utsman disebut-sebut sebagai salah satu penghuni surga yang hidup di dunia. Suatu ketika, Madinah sedang mengalami kekeringan. Air bersih sulit diperoleh. Umat Islam dan masyarakat Madinah harus antri untuk memperoleh air bersih. Yuk Kak. Kaum muhajirin terbiasa meminum air Zam-Zam. Di Madinah, air sumur yang rasanya seperti air Zam-Zam adalah air di sumur Raumah. Tapi sumur itu milik seorang Yahudi. Ketika kekeringan, si Yahudi memperjualbelikan air. Ia menarik bayaran yang sangat tinggi kepada para muslimin. Hal itu membuat mereka resah. Utsman berniat membeli sumur itu untuk menolong mereka. Lanjut.
Si pemilik sumur awalnya enggan, tetapi setelah mendapatkan harga yang sangat tinggi dari Utsman, akhirnya ia menyerahkan sumurnya. Utsman menyerahkan sumur itu kepada kaum muslimin agar dapat diambil airnya secara gratis. Sejak saat itu, kaum muhajirin dan masyarakat Madinah bersuka cita. Mereka dapat mengambil air sumur dengan gratis. Hingga hari ini, sumur peninggalan Utsman itu masih ada loh. Yuk. Pada masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu, pernah terjadi paceklik. Banyak petani gagal panen gandum dan kurma, sehingga persediaan makanan menipis. Warga Madinah terancam kelaparan. Namun pada suatu hari, puluhan unta yang membawa karung berisi bahan makanan datang ke Madinah. Rupanya itu adalah milik Utsman bin Affan. Bahan makanan itu kemudian dimasukkan ke gudang. Konon ada 100.000 unta loh, Kak. Oh, jadi gitu. Melihat hal itu, para pedagang Yahudi berdatangan. Mereka ingin memborong bahan makanan milik Utsman. Mereka menawar dengan harga yang sangat tinggi. Utsman minta mereka membayar 10 kali lipatnya. Mereka tidak sanggup. Utsman berkata, Allah lah yang sanggup memberi ini dengan harga 10 kali lipat. Maka makanan ini aku sedekahkan di jalan Allah. Aku berikan seluruhnya kepada fakir miskin. Ketika Utsman bin Affan menjabat khalifah, wilayah kekuasaan Islam telah meluas ke berbagai negara. Akibatnya terdapat perbedaan bahasa dan dialek. Hal ini menimbulkan perbedaan dalam membaca Al-Quran. Perbedaan itu sering menimbulkan perselisihan di antara mereka. Bahkan nyaris menimbulkan peperangan di antara sesama umat Islam. Peperangan. Para sahabat melapor kepada Khalifah Utsman. Khalifah menugaskan Zaid bin Sabit untuk memimpin pembukuan mushaf Al-Quran. Acuannya adalah mushaf yang pernah dikumpulkan di masa Abu Bakar menjadi khalifah. Setelah selesai disalin, mushaf acuannya dikembalikan kepada Hafsah, putri Umar bin Khattab sekaligus istri Rasulullah. Sedangkan mushaf salinannya dikirim ke berbagai negeri. Umat Islam akhirnya kembali bersatu dan terhindar dari perang saudara. Mushaf itu kemudian menjadi acuan umat Islam dari masa ke masa hingga saat ini. Di masa kepemimpinan Khalifah Utsman, beberapa gubernur kurang cakap dan sering mengecewakan rakyat. Hal itu dimanfaatkan musuh-musuh Islam untuk menghasut rakyat agar melakukan protes ke Madinah. Melihat keselamatan Khalifah Utsman terancam, para sahabat meminta putra-putra mereka untuk menjaga di rumah Khalifah. Namun, Khalifah meminta mereka pulang. Khalifah sendiri yang akan menenangkan masyarakat. Awalnya, para demonstran hendak kembali ke rumah mereka setelah bertemu Khalifah. Namun, keputusan berubah di tengah jalan. Khalifah Utsman difitnah. Sekelompok orang itu kembali ke Madinah dan mengepung rumah Khalifah. Akhirnya orang-orang itu nekat memasuki rumah Khalifah. Mereka berbuat jahat kepada Utsman hingga beliau meninggal dunia. Khalifah Utsman meninggal dunia pada usia 79 tahun. Nah, adik-adik, yuk kita teladani sifat Utsman bin Affan yuk. Beliau adalah orang yang sangat dermawan, juga pemalu, lembut hatinya, dan penuh tanggung jawab. Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyayanginya. Yuk, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirobbil alamin. Pasti nggak mau ngikutin ya bisa dibunuh ya. Gak mau ngikutin siapa? Itu Utsman bin Affan. Enggak, itu ceritanya dulu waktu beliau meninggal tuh dengan cara seperti itu, gitu Kakak Hujai. Nah, untuk selanjutnya bukunya siapa? Habis Utsman bin Affan siapa, Kak? Nah, dari situ. Siapa? Ali bin Abi Waqqas. Hah? Yang benar yang mana? Ali Bin bin Abi
Tahalib. Tholib. Tolib. Iya. Sampai ketemu lagi teman-teman di buku selanjutnya. Dadah. Jangan lupa subscribe ya and share. Ya. Eh. Dadah. Dadah. Assalamualaikum.